Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Nah, dari diagnosa keperawatan, respon-respon klien tersebut merupakan reaksi terhadap masalah kesehatan dan proses kehidupan yang dialami klien. Masalah kesehatan mengacu kepada respon klien terhadap kondisi sehat sakit, sedangkan proses kehidupan mengacu kepada respon klien terhadap kondisi yang terjadi selama rentang kehidupannya dimulai dari fase pembuahan hingga menjelang ajal dan meninggal, yang membutuhkan diagnosis keperawatan dan dapat diatasi atau diubah dengan intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan itu ada dua. Yang pertama itu ada diagnosa negatif dan yang kedua itu ada diagnosa positif. Nah, apa sih pengertian dari kedua diagnosa ini? Diagnosa negatif adalah diagnosa yang menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga penegakan diagnosis ini akan mengarahkan kepada pemberian intervensi keperawatan yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Nah, kalau untuk diagnosa negatif ini terdiri dari dua, yaitu diagnosa aktual dan yang kedua itu diagnosa resiko. Nah, apa sih pengertian dari diagnosa positif? Nah, kalau untuk diagnosa positif adalah diagnosa yang menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai sehat yang lebih optimal. Nah, diagnosa positif ini disebut juga dengan diagnosa promosi kesehatan aktual. Diagnosa ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Diagnosa aktual ini, tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien. Selanjutnya itu ada diagnosa resiko. Nah, diagnosa resiko itu adalah diagnosa yang menggambarkan respon klien terhadap kesehatannya dan proses kehidupannya yang beresiko mengalami kesehatan. Tetapi dari diagnosa resiko ini tidak ditemukan gejala mayor dan minornya. Hanya klien memiliki faktor resiko mengalami masalah kesehatan. Diagnosa promosi kesehatan. Nah, diagnosa ini menggambarkan keinginan klien, motivasi klien untuk meningkatkan kesehatannya ke arah yang lebih optimal dan lebih baik. Komponen diagnosa keperawatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah, problem, atau label diagnosis. Nah, masalah atau problem label diagnosis ini terdiri atas deskriptor atau penjelas dan fokus diagnostik. Nah, di sini ada tabel 1.1 contoh deskriptor dan fokus diagnostik pada diagnosa keperawatan. Nih bisa dilihat ya, deskriptornya itu ada tidak efektif, terus fokus diagnostiknya bersihan jalan nafas, berarti bersihan jalan nafas tidak efektif, terus ada gangguan, fokus diagnostiknya pertukaran gas, berarti gangguan pertukaran gas. Terus ada penurunan, fokus diagnostiknya itu curah jantung, berarti penurunan curah jantung. Nah, kalau deskriptornya intoleransi, ini fokus diagnostiknya aktivitas, jadi intoleransi aktivitas. Nah, selanjutnya itu ada deskriptornya kalau defisit nih, fokus diagnostiknya itu pengetahuan, defisit pengetahuan. Indikator diagnostik. Indikator diagnostik ini terdiri atas penyebab, tanda atau gejala, dan faktor resiko. Nah, kalau untuk penyebab atau etiologi itu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Nah, etiologi ini dapat mencakup 4 kategori, yaitu ada fisiologis, biologis, atau psikologis, efek terapi atau tindakan, situasional, dan maturasional. Nah, kalau untuk tanda dan gejalanya itu ada tanda dan gejala mayor, ada tanda dan gejala minor. Nah, kalau untuk tanda mayor itu tanda atau gejala ditemukan sekitar 80% sampai 100% untuk validasi diagnosis. Nah, kalau untuk gejala minornya tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor resiko.
merupakan kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan. Proses penegakan diagnosa keperawatan. Nah, di proses penegakan diagnosa ini ada analisa data. Analisa data ini bandingkan dengan nilai normal dan kelompokan data. Maksudnya itu data-data yang didapatkan dari pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal dan diidentifikasi tanda atau gejala yang bermaknanya. Terus kalau untuk kelompokan data berarti tanda atau gejala yang dianggap bermakna ini dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar yang meliputi respirasi, sirkulasi, nutrisi atau cairan, dan lain sebagainya. Di proses pengelompokan data dapat dilakukan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, secara induktif ini dengan memilah data sehingga membentuk sebuah pola, sedangkan secara deduktif dengan menggunakan kategori pola, kemudian mengelompokkan data sesuai kategorinya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah berarti setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktualkah, risiko, dan atau promosi kesehatan. Pernyataan masalah kesehatan merujuk ke label diagnosis keperawatan. Yang selanjutnya ada perumusan diagnosa atau penulisan diagnosis ini disesuaikan dengan jenis diagnosa keperawatannya. Nah, kalau untuk jenis penulisan diagnosa keperawatannya ini, kalau diagnosa aktual berarti komponen dan penulisan diagnosanya ini masalah berhubungan dengan penyebab, terus dibuktikan dengan tanda atau gejala. Contoh penulisannya itu seperti bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dispne, dan gelisah. Kalau untuk diagnosa risiko ini, komponen dan penulisan diagnosisnya ini ada masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Contoh penulisan diagnosisnya ini ada risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Kalau diagnosanya itu promosi kesehatan, berarti komponen dan penulisan diagnosanya ini masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala. Contoh penulisan diagnosanya ini ada kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah, dan karakteristik urin normal.